초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Halo teman-teman, Shalom, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari satu mata kuliah yang saya tawar untuk semester ini, yakni administrasi gereja baru. Dalam administrasi gereja baru terdapat 6 dimensi. Saya akan menjelaskan bagian dimensi pertama, yaitu Alkitab, teologi, dan doktrin. Teman-teman tentu sudah lebih tahu apa itu Alkitab, teologi, dan doktrin. Jadi sebelum adanya administrasi gereja baru, tentu sudah ada terlebih dahulu administrasi gereja lama. Namun, kenapa kita perlu belajar administrasi gereja baru? Karena gereja perlu berubah. Dalam administrasi gereja baru terdapat beberapa istilah, yaitu administrasi atau kawan sekerja Allah. Teman-teman bisa baca dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 6, gereja perlu diperbaharui. Dan teman-teman juga bisa baca dalam kitab Markus pasal 2 ayat 21, gereja juga sebagai salah satu pembinaan warga gereja. Gereja diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Oleh karena itu, dari materi administrasi gereja baru atau yang sering disingkat dengan AGB mempunyai cara pandang yang berbeda. Kenapa? Karena administrasi gereja lama masih menggunakan istilah tata usaha, persuratan, dan gereja adalah bait Allah atau rumah Allah. Namun, administrasi gereja lama sangat sulit atau susah diperbaharui. Namun, administrasi gereja baru adalah gereja suatu wadah pembinaan warga gereja. Administrasi gereja baru ialah tatanan dasar suatu organisasi yang ada di dalam sebuah gereja. Tujuan adanya administrasi gereja baru dapat berjalan dengan baik jika pemimpin gereja dapat memaknai istilah kawan sekerja Allah. Untuk mencapai tujuan pelayanan, definisi administrasi gereja baru ialah pengelolaan gereja berdasarkan prinsip atau nilai Alkitab. Prinsip belajar administrasi gereja baru dalam Alkitab kita bisa baca dalam kitab Amsal pasal 9, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Kita perlu ketahui bahwa adanya administrasi gereja baru, gereja dapat memiliki sistem administrasi yang baik dan benar. Maka fungsi gereja sebagai tubuh Kristus akan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Administrasi gereja baru hadir di tengah dunia bukan tanpa suatu maksud ataupun tujuan, namun gereja hadir di dunia sebagai misi karena situasi dan konteks kehidupan. Jadi gereja harus memiliki kemampuan untuk merespon. Bagian dimensi yang kedua yaitu kebijakan gereja. Gereja adalah bagian dari masyarakat dan gereja juga terpanggil untuk terlibat dalam mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Sebagai pelayan atau misi sangat relevan dan dibutuhkan untuk menjawab dan mewujudkan Injil. Yesus Kristus menjadi realitas sekaligus memperbaiki persoalan atau kondisi masyarakat. Dalam kebijakan gereja, keputusan tentang menerapkan prinsip-prinsip dan manajemen kebijakan gereja dalam pencapaiannya, gereja diutus oleh Tuhan Yesus di dalam dunia menjadi garam dan terang dunia. Gereja dan misi dalam konteks masa kini menurut Injil dapat membantu pergumulan gereja dan masyarakat
dan membantu mencari masalah gereja. Gereja sebagai persekutuan orang percaya yang dipanggil oleh Allah, diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia, merupakan hakikat gereja. Gereja juga dikenal sebagai suatu organisme yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Dan gereja juga sebagai persekutuan sekaligus organisme perkembangan jemaat Kristen. Jadi teman-teman bisa baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 yang lahir dari sebuah gerakan sosial keagamaan yang dipelopori oleh Yesus. Gereja dituntun selalu dinamis, menyampaikan perubahan-perubahan yang ada. Hal ini bertujuan agar gereja dapat menghasilkan damai sejahtera dari Allah untuk dunia. Gereja hidup dan berkembang bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk membangun kerajaan Allah dan mendatangkan damai sejahtera, keadilan dan kebenaran dalam dunia. Bagian dimensi yang ketiga ialah manajemen dan kepemimpinan. Pada dasarnya, manajemen dan kepemimpinan mempunyai persamaan, yakni menggerakkan seorang untuk mencapai tujuan bersama. Walaupun dalam prosesnya mempunyai perbedaan tertentu sesuai dengan konteksnya. Dalam konteks gereja, maka ilmu manajemen dan kepemimpinan sangatlah penting untuk diketahui dan dilaksanakan agar yang diharapkan oleh gereja dapat berjalan dengan baik demi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan warga jemaat. Tujuan utama dalam organisasi dan administrasi dalam gereja adalah agar persekutuan gereja dalam tritugas hakikat, yakni bersekutu, bersaksi, dan melayani, sehingga menjadi teratur, tertib, hidup saling mengasihi dan melayani, dan menjadi berkat bagi dunia. Gereja dalam arti ilustrasi tidak terlepas dari sebuah organisasi, karena di dalam gereja diperlukan suatu tatanan atau pengatur, penyusun maupun tentang pengelolaan dalam segala suatu proses yang dilakukan oleh gereja tersebut demi tercapainya perorganisasi yang baik, sehingga gereja dapat mencapai tujuannya. Gereja ditinjau dari aspek teologis, karena gereja dibangun di atas satu dasar, yakni Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Hal ini dikuatkan oleh Rasul Paulus yang menegaskan bahwa kita mempunyai dua kewargaan, yaitu kewargaan dunia dan sorga. Dalam hal organisasi, seseorang memimpin harus mampu menjadi seorang komunikator menjadi komunikator yang baik. Manajemen adalah seorang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama yang baik dengan menggunakan orang untuk mencapai sasaran orang yang berwenang atau bertanggung jawab untuk rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya dan untuk mencapai sasaran tertentu. Di dimensi yang keempat akan membahas tentang organisasi gereja. Dalam organisasi gereja bisa berjalan dengan optimis dan bisa membawa dampak bagi lingkungan, sekaligus maka diperlukan visi dan misi yang tidak bertele-tele tetapi bisa diwujud nyatakan dengan kerjasama yang maksimal. Pemimpin harus membereskan kepribadiannya terlebih dahulu sebelum mencoba memimpin orang lain.
Organisasi adalah salah satu dari bagian dunia yang pertama kali dialami oleh manusia sejak lahir. Manusia sudah berinteraksi dalam organisasi. Ada salah satunya adalah keluarga. Keluarga adalah organisasi pertama bagi manusia. Di dalam keluarga, manusia dibentuk dan dibina serta dipersiapkan untuk berinteraksi dengan dunia secara luas dan tidak banyak organisasi, dan masih banyak lagi organisasi-organisasi yang dibentuk oleh manusia dengan semakin majunya ilmu pengetahuan. Dan untuk memenuhi kebutuhannya, adapun budaya organisasi dalam gereja, yaitu gereja adalah perubahan pikiran atau ide yang mewujudkan dalam teologis dan doktrin dalam sikap atau tindakan. Organisasi gereja adalah persekutuan yang hidup, karena itu gereja juga harus ditata dan terus diperbaharui agar gereja bisa melakukan reformasi secara baik. Gereja harus belajar dari cara organisasi dunia, ditata untuk menjadi semakin efektif dan transformatif, tentu tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai gereja Yesus Kristus. Bagian dimensi kelima yaitu ekologi sebagai ilmu pengetahuan tentang lingkungan dalam lingkungan hidup. Berbicara mengenai ekologi, maka tidak luput dari tanggung jawab manusia terhadap hasil karya Allah yang begitu menegaskan, yakni bumi ini serta isinya yang harus dikelola dengan bijaksana. Siapa yang bertanggung jawab terhadap dunia dan alam semesta? Bagaimana hubungan kekristenan dan ekologi? Hubungan teologi Kristen dan ekologi. Teologi Kristen Alkitab dianggap menjadi dasar pandangan yang berdampak negatif terhadap perkembangan spiritualitas lingkungan. Dan teologi Kristen atau Alkitab mempunyai kecenderungan ekologi yang kuat dan menjadi sumber penting yang membangun kehidupan spiritual lingkungan. Teologi dan ekologi memiliki hubungan yang begitu dalam sehingga seorang Kristen mengabaikan alam, sama halnya dengan kita merusak hasil kerja Allah. Apabila kita merusak hasil kerja Allah yang besar, maka sama halnya dengan kita tidak taat pada perintah Allah. Kenapa? Manusia untuk memelihara alam. Berbicara mengenai hubungan kekristenan dengan ekologi, maka kita dapat disangka bahwa manusia mendapat mandat dari Allah untuk memelihara alam ini dengan sedemikian rupa, bukan malah merusaknya. Teologi bukan hanya berbicara mengenai hubungan manusia dengan Allah atau Allah dengan manusia, melainkan berbicara mengenai bagaimana manusia menjaga alam ciptaan ini serta menata sedemikian untuk kemuliaan Allah. Dengan kata lain, spiritual berbicara tentang manusia, Allah, manusia, amannya dengan manusia, alam dengan manusia. Dan di bagian dimensi yang terakhir yaitu evaluasi kinerja gereja. Tujuan dari evaluasi ialah supaya segala pekerjaan yang dilakukan tetap sesuai dengan rencana awal. Evaluasi adalah salah satu cara terbaik untuk menguji dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Evaluasi juga dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu seperti metode manusia dan peralatan,
di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik di dalam keputusan. Evaluasi dapat dilakukan baik itu dalam lingkup individu, kelompok maupun dalam lingkup lingkungan kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematik untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan atau kinerja organisasi. Di samping itu, ada juga yang menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada sesama sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kebijakan atau tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja organisasi. Sebelum mengetahui tujuan evaluasi, kita perlu memahami pengertian evaluasi terlebih dahulu. Secara sadar atau tidak sadar, kita selalu melakukan evaluasi dalam setiap aspek kehidupan. Secara umum, evaluasi adalah suatu proses penilaian atau pengukur atau mengoreksi dan memperbaiki pada suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan membandingkan proses rencana atau hasil kerja yang dicapai. Tujuan evaluasi ini biasanya adalah untuk mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar tujuan yang ingin dicapai sehingga bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk